Isi rekaman CCTV di konter HP tempat Arigi Reksa Pratama bekerja menjadi penentu kejujuran Muhammad Ramdhanu alias Danu. Rekaman CCTV konter HP Arigi kini sudah disita penyidik kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya, keterangan Arigi dan kesaksian Danu berbeda jauh. Danu meyakini melihat Arigi Reksa Pratama datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara Arigi mengaku tiba di konter HP kawasan Cikubang, Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta bersama Ramdan dan Fadil pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Tetangga konter HP pun, Dewi, mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja terbuka pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun begitu kesaksian tiga orang ini akan dibuktikan lewat rekaman CCTV di konter HP Arigi. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV tersebut merekam kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Rohman mengatakan CCTV disita penyidik karena merekam kegiatan Arigi malam itu. Rohman Hidayat mengatakan untuk memastikan keberadaan Arigi pada malam kasus Subang, bos konter akan diperiksa polisi. Sebelumnya, Danu bersaksi melihat Arigi tiba di rumah Tuti. Danu juga mengatakan Arigi mengambil golok yang ia ambil di meja dapur rumah Tuti atas perintah Yosef. Bahkan Danu pun mengaku membantu Arigi, Yosef dan Abi Aulia mengangkat jenazah Tuti Suhartini mulai dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke dalam bagasi Alphard. Ahmad Taufan menekankan, tetangga konter HP hanya mendengar suara rolling door tanpa memastikan Arigi sebenarnya keluar atau masuk malam itu. Misteri soal kantong plastik kuning di TKP kasus Subang perlahan mulai terungkap. Sebelumnya kantong plastik tersebut sempat jadi perbincangan warganet. Akhirnya sosok yang membawa kantong plastik kuning itu pun angkat bicara. Ternyata yang membawa kantong plastik kuning tersebut adalah seorang bantuan polisi bernama Dani Cimeng. Dani diketahui adalah bantuan polisi yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa TKP kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kantong plastik kuning saat berada di TKP kasus Subang tersebut. Belakangan, kantong plastik kuning ini diketahui juga ada saat pemakaman Tuti dan Amalia. Diduga, isi kantong plastik kuning itu adalah barang bukti yang berusaha disembunyikan pelaku. Tetapi, Dani membantah bahwa saat itu kantong plastik kuning yang ia bawa sama dengan yang berada di lokasi pemakaman. Menurut Dani, kantong plastik kuning yang ia bawa saat itu berisi rokok. Dani mengatakan, rokok-rokok itu dibeli untuk para anggota petugas yang ikut memeriksa TKP. Akhirnya terkuak di mana penyimpanan perabot rumah milik Tuti Suhartini, salah korban kasus Subang. Awalnya sofa milik Tuti Suhartini disebut-sebut disimpan di rumah istri muda Yosef, Mimin di Cijengkol, Serang Panjang. Bahkan saat prarekonstruksi kasus Subang, polisi sampai membawa sofa di rumah Mimin tersebut ke TKP kasus Subang. Polisi menyusun kembali penempatan barang-barang untuk mereka adegan sesuai dengan kesaksian Muhammad Ramdhanu alias Danu. Pasalnya setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, rumah Tuti dalam kondisi kosong. Pengacara Mimin, Rohman Hidayat membantah soal barang Tuti ada di rumah kliennya. Kini usut punya usut ternyata sofa milik Tuti disimpan di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tak hanya sofa, ada juga alat fitness yang sengaja disimpan di yayasan. Hal tersebut diungkap oleh pengacara Yoris, Leni Anggraini. Leni Anggraini memastikan sofa dan treadmill disimpan di yayasan. Rupanya Mimin pun memiliki sofa serupa dengan Tuti. Hanya saja ukuran sofa di rumah Mimin dengan milik Tuti berbeda. Sofa milik Tuti lebih besar dan tinggi dibanding punya Mimin.
Yosep Hidayat, Rohman Hidayat membeberkan alasan dirinya mau membantu perkara kliennya dalam kasus Subang. Rohman Hidayat adalah pengacara yang sejak awal mendampingi Yosep Hidayat. Ketika kini Yosep Hidayat dijadikan tersangka, Rohman Hidayat pun kembali menjadi sorotan. Bukan hanya mendampingi Yosep, Rohman Hidayat juga mendampingi 3 tersangka lain, yaitu Mimin Mintarsi, Arigi, dan Abi. Rohman kerap mendapatkan komentar-komentar negatif dari warganet sebagai pengacara tersangka. Tetapi, dirinya memiliki keyakinan kuat bahwa keempat kliennya itu sama sekali tidak terlibat kasus Subang. Padahal, kata Rohman Hidayat, ia juga sempat curiga kepada Mimin saat awal menangani kasus ini. Jujur di awal saya juga curiga ke Bu Mimin, ungkap Rohman Hidayat, dikutip dari YouTube Misteri Bab Suci Rabu, 8 November 2023. Kendati demikian, seiring dengan bergulirnya perkara, Rohman Hidayat pun menjadi yakin bahwa Mimin tidak bersalah. Hal itu, kata Rohman, karena Mimin dan ketiga kliennya itu selalu memberikan keterangan yang sinkron dan konsisten. Rohman menjelaskan, pihaknya sampai membentuk 2 tim saat awal penanganan kasus. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Mimin dari awal hingga saat ini tidaklah berubah. Posisi dia pada malam itu ada di mana, uraian kejadian di rumah itu seperti apa, sampai dibangunkan Pak Yosep beli serabi keluar kemudian berangkat, itu Bu Mimin cerita, ujar Rohman Hidayat. Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, cukup membuat Rohman Hidayat akhirnya teguh membela Yosep CS pada perkara kasus Subang ini. Mereka itu jelas tidak ada di TKP, kata Rohman Hidayat. Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu memiliki keinginan sebelum menjadi korban kasus Subang. Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi korban pembunuhan suami dan ayahnya Yosep beserta komplotannya. Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu ingin pergi jauh meninggalkan Yosep. Keinginan Tuti Suwartini dan Amalia Mustika Ratu itu diungkapkan kepada anak sulungnya, Yoris. Dan hal tersebut diungkap oleh Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Tuti mengadu ingin pindah rumah ke Bandung. Bahkan, Tuti telah mencari referensi rumah di Bandung bersama Amel. Akan tetapi, keinginan sederhana Tuti ditolak Yosep. Bu Tuti sebelumnya itu mau pindah ke Bandung sama Amel. Karena merasa Bu Tuti cerita ke Yoris, Mamah tuh pengin, sama Amel lagi nyari rumah di Bandung tapi enggak boleh sama Papa, ungkap Leni Anggraini dalam wawancara di kanal YouTube Misteri Bab Suci, dilansir Tribun Jabar, Rabu, 8 November 2023. Yoris mengakui bahwa ayahnya, Yosep ingin istri sah dan anaknya itu tetap tinggal di rumah yang beralamat di Desa Ciseuti, Jalan Cagak. Namun keinginan keduanya tidak terwujud hingga akhirnya meninggal dunia. Yosep yang ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu tidak pernah mengabulkan keinginan Tuti dan Amalia. Ia justru menentang keras keinginan istri dan anaknya tersebut. Terungkap fakta baru soal kepemilikan rumah yang jadi TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Rumah yang belakangan menjadi TKP pembunuhan itu adalah milik keluarga Yosep. Rumah itu adalah warisan yang diberikan keluarga kepada Yosep. Karena itu, Leni membantah tegas isu yang berembus bahwa Yoris ingin menguasai rumah itu setelah ibu dan adiknya meninggal. Sebab sertifikat rumah itu pun tidak diketahui Yoris keberadaannya. Lebih lanjut, Leni juga membantah tudingan kepada Yoris. Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa Yoris ingin menguasai rumah TKP tersebut. Padahal diakui Yoris, kunci rumah tersebut kini dipegang polisi. Heran dengan tuduhan yang diarahkan kubu Yosep, Leni pun mengungkap asumsinya. Bahwa diduga kliennya sedang dibidik untuk jadi kambing hitam kasus Subang. Lebih lanjut, Leni pun membantah Yoris hendak menguasai yayasan. Diyakini Yoris, dirinya sebagai kepala sekolah hanya menjalani perintah Yosep saja.